Ada prinsip hidup yang terkenal dari beliau, namanya late biosas. Hiduplah tersembunyi. Jadi hidup tersembunyi ini sumbernya banyak keutamaan, kata Epicurus. Jadi cara kita untuk tenang damai dalam hidup itu memang jangan terlalu banyak bercampur dalam kehidupan publik, kata Epicurus. Dengan kita tersembunyi, kita lebih mudah hidup sederhana, lebih bebas berpikir, lebih mudah berinteraksi dengan alam, lebih nyaman hidup kita. Godaan lebih minimal. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji kita. Bulan ini kita ganti tema. Setelah kita membaca alam di bulan yang lalu, bulan ini kita membaca diri kita. Ini kalau menurut saya juga bagian dari ayat-ayatnya Allah. Seperti pernah saya sampaikan, ayat-ayat Allah yang harus kita baca itu, kalau mengikuti Al-Quran sendiri, itu kan jenisnya 4. Yang pertama ayat-ayat qauliyah. Qauliyah itu ya Al-Qurannya sendiri, itu yang ada kata-katanya. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Ada ayat-ayat nafsiyah, diri kita sendiri. Ini kalau dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang bunyinya wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu, apa engkau tidak membacanya, apa engkau tidak memahaminya. Kemudian yang keempat ada ayat-ayat tarikhiyah, ayat-ayat sejarah. Ini jadi pelajaran buat kita biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya ayat yang bunyinya fa'tabiru ya ulil absar. Jadi maka ambillah, ibarat ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Baik, jadi kita membaca diri kita, mencoba menemukan yang banyak diidamkan orang, yaitu ketenangan hidup, ketenangan diri. Ada beberapa filosof yang kita bahas bulan ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu kita ya, karena belakangan itu saya banyak sekali yang curhat galau. Hidupnya tidak tenang, merasa panik ini, panik itu, cemas ini, cemas itu. Sudahlah, yuk sekalian saja ya kita ngaji bulan ini. Gimana sih caranya hidup tenang? Malam ini kita awali dari Yunani. Tokoh yang mungkin beberapa 2 atau 3 kali pernah kita bahas. Malam hari ini kita fokuskan ke bagian tertentu dari pikiran beliau, khususnya yang berhubungan dengan kesenangan dan ketenangan. Tokoh ini dikenal sebagai pelopor aliran Epikureanisme. Aliran ini pada zamannya saingan beratnya aliran Stoikisme, yang teman-teman mengidolakan sekali belakangan ya. Ini pikiran-pikiran, aliran-aliran yang berhubungan dengan orang galau. Jadi yang ada masalah, ingin tenang, menemukan jalan hidup yang baik, dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti dalam persaingan itu, dalam tanda petik, harus diakui aliran Epikureanisme ini kalah karena beberapa gagasannya memang agak kontroversial, berbeda dengan aliran Stoik, khususnya tentang Tuhan, tentang religiusitas agama. Cuma Epikuros lebih realistis.
dalam pandangan-pandangannya tentang Tuhan, agama, termasuk tentang kematian. Tapi beliau juga punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Orang sering menyebut aliran epikureanisme ini aliran hedonisme kuno yang sifatnya lebih moderat. Hedonisme itu yang orang mendefinisikannya aliran yang hidup yang hanya ingin cari senang-senang saja. Tapi apa ya ndak boleh orang nyari senang, wong natural saja kan. Apa ada di sini yang ingin hidup? Pak, saya ndak ingin senang, kan ndak ada. Kalau masih waras tetap ingin senang. Nah, itu nanti dibahas panjang oleh Epicurus seperti apa sih kesenangan hidup itu. Jadi beliau ini kelahiran sekitar 341 sebelum Masehi, nanti meninggalnya 270-an sebelum Masehi. Jadi ini termasuk para filosof klasik meskipun setelah eranya Plato, Aristoteles. Nanti ada beberapa yang unik dari gaya hidup beliau. Beliau nanti mendirikan pondok, kalau bahasa hari ini ya, semacam asrama pendidikan khusus yang namanya kepos. Kepos itu artinya kebun. Nanti beliau dengan murid-muridnya memang merancang, kalau miliknya Aristoteles, miliknya Plato Academia, Aristoteles Lyceum, itu kan memang mirip kampus, tapi yang dilakukan oleh Epicurus ini mirip pondok pesantren zaman sekarang ya. Jadi hidup bersama dengan santri-santrinya, kemudian mendidik secara langsung dan mencontohkan. Jadi ini kalau bahasa hari ini mungkin kiai besar pada zamannya. Cuma di Yunani ya, bukan Islam. Makanya meskipun beliau ndak ada KH-nya, jadi jangan sampai nanti Kiai Haji Epikuros itu tadi lucu. Karena punya pesantren beliau. Baik, ada quote unik tentang Epicurus ini. Ini dari murid-muridnya. Life as though the eye of Epicurus were upon thee. Hiduplah seolah-olah mata Epicurus sedang mengamatimu. Ini murid-muridnya sangat mengagumkan gurunya. Jadi ayo kita hidup dengan baik seolah-olah guru kita ini senantiasa melihat kita. Dan ini kemudian jadi quote yang populer di Yunani saat itu, di Athena saat itu. Ini saya bayangkan kayak mungkin banyak di antara kita hari ini yang masang fotonya gurunya di rumah. Jadi biar hidupnya lebih terkendali, kalau lihat gurunya, wah malu mau melakukan yang jelek-jelek kan gitu. Oke ya, kalau sekarang kan kalian fotonya tidak kalian pasang, cuma kalian minta selfie saja. Dan itu pun ya tidak jelas buat apa kalian bolak-balik minta selfie. Baik, beliau ini muridnya Demokritos, mempelajari pikiran-pikirannya Demokritos. Sebenarnya tidak langsung dari Demokritos, ya yang melanjutkan ajaran Demokritos, kemudian belajar tentang kesenangan dari Aristippus, dan belajar tentang kebijaksanaan dalam gagasan-gagasannya Sokrates. Beliau ini dikenal orang yang sangat sederhana hidupnya. Ini kalau bahasa kita mungkin beliau memang orang yang tirakatnya kuat. Beliau kalau makan hanya air sama sepotong roti kecil. Kalau ingin makan enak, pesta-pesta, ya di pondoknya, di asramanya, itu cuma ditambah keju sedikit. Nah itu sudah pesta, itu makan enak sudah. Jadi roti tambah keju sedikit, minumnya air putih. Toh begitu gagasan-gagasan beliau dikenal gagasan dalam tanda petik hedonistik, mengejar kesenangan hidup.
Meskipun cara beliau mendefinisikan kesenangan itu mungkin beda dengan bayangan kita. Baik, beliau dikenal orang yang gembira, ceria. Jadi bisa dibayangkan ya, hidup tirakat, sangat sederhana, tapi tiap hari gembira. Itu tipe beliau. Bahkan sampai akhir hidup beliau, waktu mau meninggal, itu beliau meninggal itu karena sakit ginjal. Jadi beliau kesakitan kalau kencing, kesakitan. Jadi mungkin ada batu ginjal di saluran kencingnya, yang itu harusnya sangat sakit, tapi di beberapa surat terakhir pada sahabat-sahabatnya itu masih ceria. Jadi kalimat-kalimatnya itu masih kalimat yang gembira. Nah, itu tipenya Epicurus. Bahkan beliau sampai pernah mengalami diusir oleh warga masyarakatnya karena dianggap pikiran-pikirannya kontroversial. Itu pun beliau masih ceria. Itu. Jadi kalau kalian bisa seperti beliau, hidupmu bahagia. Bisa sederhana, tirakat tapi ceria. Ini kombinasi yang langka. Baik, kita mulai ya. Gimana sih tips-tips hidup tenang, bahagia menurut beliau? Kita awali dari sini. Ini tadi yang kita sebut asrama beliau, tempat beliau ngajar. Jadi beliau ini membeli tanah, terus dibikin semacam asrama yang di sekitarnya banyak sayurannya, kebun sayur. Jadi memang ini melayani dirinya sendiri. Kemudian beliau ini kalau manggil murid-muridnya bukan muridku atau anakku, tapi sahabat. Nah, ini bandingkan kalau zaman Pak Rasulullah kan juga memanggil orang-orang di sekitarnya bukan murid-muridku atau jamaahku, tidak begitu. Rasulullah tidak manggil jamaah, tidak begitu. Tapi beliau manggilnya sahabat. Jadi sahabatku, kawan karibku. Itu gaya Epicurus. Dan memang self-service. Jadi di asrama itu ya yang mampu mendukung yang kurang mampu. Dalam hal apa saja, termasuk dalam hal finansial. Kemudian keposnya, pondoknya itu mematok 4 prinsip. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua kebersamaan dan persahabatan, yang ketiga belajar mandiri. Belajar mandiri ini khususnya mau berpikir sendiri, berkontemplasi, merenung sendiri tentang hidupnya sendiri. Dan yang keempat, menghindari keramaian yang kurang manfaat. Jadi memang gaya hidup beliau memang sederhana dan cenderung uzlah, menjauh dari keramaian. Karena bagi beliau dalam keramaian sering jadi sumber kegelisahan, sering jadi sumber masalah kita. Kayak kita yang santai-santai tiba-tiba terus buka. Sekarang kan keramaian itu kan tidak harus fisik. Buka medsos, berita apa, cerita apa. Akhirnya kan terus jadi galau. Coba tadi tidak buka, ya tidak ngerti apa-apa. Dan tidak tahu juga tidak apa-apa. Tapi karena kita tahu terus kita gelisah. Jadi kalau di rumusnya Epicurus, ya keramaian yang rumit, keramaian yang tidak kondusif itu sebenarnya mengganggu ketenangan hidup kita. Ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena terlanjur tahu, akhirnya gelisah. Jadi akhirnya kita pusing sendiri karena terlanjur tahu. Padahal tadi tidak tahu juga tidak masalah. Itu sering efek kalau kita sering bercampur dalam keramaian yang tidak terkontrol. Makanya beliau ya mungkin mirip seperti pondok pesantren, melarang santri-santrinya terjun langsung ke tengah masyarakat. Nanti ada cerita kalau di antara santri-santrinya ini ingin terjun ke politik misalnya, ya dia harus keluar dari keposnya.
Nah, nanti kalau sudah jatuh, gagal misalnya, boleh kembali lagi. Jadi kalau masih sukses, masih ya silakan di luar, jangan masuk. Tapi kalau sudah gagal, misalnya stres, sudah habis banyak, kok nggak jadi, ya balik ke pondok lagi, nggak apa-apa. Nah, kalian, bolehlah kalian itu boleh. Kalian bikin pondok nanti ya, pondok khusus yang gagal nyalon misalnya. Itu mungkin pondokmu laris besok. Baik, jadi ini gambaran gaya hidup beliau. Ada prinsip hidup yang terkenal dari beliau, namanya late biosas. Hiduplah tersembunyi. Jadi hidup tersembunyi ini sumbernya banyak keutamaan, kata Epikuros. Jadi cara kita untuk tenang damai dalam hidup itu memang jangan terlalu banyak bercampur dalam kehidupan publik, kata Epikuros. Dengan kita tersembunyi, kita lebih mudah hidup sederhana, lebih bebas berpikir, lebih mudah berinteraksi dengan alam, lebih nyaman hidup kita. Godaan lebih minimal. Jadi, kalau kita ingin hidup sederhana tapi sering kecampur orang lain, itu sulitnya luar biasa. Misalnya teman-teman ingin, apalah Pak, hidup saya biasa saja lah Pak, HP lama juga tidak apa-apa ya. Tapi begitu ketemu banyak teman kok HP-nya bagus-bagus ya, mereknya. Kita mulai tergoda. Semula sih tidak apa-apa, tapi begitu lihat yang lain, bajunya teman-teman kok bagus ya, kok rasanya asik ya, minuman tadi kok enak ya, kok rasanya. Lama-lama godaan banyak. Jadi kita sulit hidup sederhana kalau banyak bercampur orang lain, kata Epikuros. Maka cara mudah untuk kita tidak mudah terpengaruh, late biosas, hidup tersembunyi. Kalau tidak terkenal gimana Pak? Kan banyak orang pengen terkenal. Bagi Epikuros justru terkenal itu ribet. Ya kan? Kalian dikenal banyak orang ya tambah repot. Saya sekarang sekali-sekali juga jadi repot. Bayangkan saya biasanya nongkrong di mie ayam mana, biasanya nongkrong di angkringan mana, sekarang harus mikir 2 kali. Begitu asik di angkringan, Pak Faiz ada di sini. Jadi kamu anggap enak, ndak enak. Kata dan itu jadi terpengaruh kan. Dulu saya isi saja, saya pakai baju lah, pakai apalah, suka-suka saya. Sekarang mulai mikir, wah nanti jangan-jangan dianggap tidak pantas ini sama teman-teman, dianggap tidak cocok, tidak sopan. Saya sekarang bajunya mulai gini-gini. Dulu ngaji filsafat awal baju biasa saja, lengan pendek dari kantor, santai saja. Sekarang mulai mikir, karena kalian lihat saya, karena kalian nanti mesti minta foto-foto, minta selfie. Tidak enak saya kalau pakai baju asal-asalan. Itu ribetnya hidup yang terlalu sering bercampur. Maka prinsip basicnya dari Epikuros itu late biosas. Hiduplah tersembunyi, lebih bebas, lebih nyaman. Itu gambaran ya hidup. Jadi beliau ini tidak cuma berteori. Bagi beliau eman sekali kalau filsafat itu hanya berhenti di teori. Jadi pelajaran, ini beberapa quote dari beliau tentang filsafat itu menarik. Kata beliau, jangan seorang pun menunda belajar filsafat saat masih muda atau bosan mempelajarinya saat sudah tua. Karena filsafat itu penting. Karena beliau yang ngerti benar pentingnya filsafat, karena arahnya untuk hidup bijaksana. Dan bijaksana itu poin paling krusial untuk kita hidup tenang. Maka jangan menunda belajar filsafat. Dilanjutkan oleh beliau, dia yang mengatakan bahwa waktu untuk berfilsafat belum tiba atau sudah lewat, itu seperti orang yang mengatakan bahwa waktu untuk bahagia belum tiba atau sudah lewat.
Jadi kalau kalian bilang, besok saja lah Pak filsafatannya, ini masih muda, seneng-seneng dulu. Itu sama kayak kalian bilang, besok saja bahagianya. Kenapa begitu? Nanti dijelaskan oleh Epikuros. Bahagia itu kan modal utamanya akal kita, rasio kita. Hidup bahagia itu diawali dengan berpikir, mendayagunakan akal budi kita. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa menggunakan akal kita. Maka orang yang menunda berpikir sama dengan dia menunda bahagia. Orang yang nanti saja mikirnya, ya sama saja dia bilang nanti saja bahagianya. Belajar filsafat kalau bagi Epikuros ya harus lah. Cuma beliau juga mengkritik orang-orang filsafat yang kurang praktis. Pikirannya terlalu melangit, mengawang-awang. Makanya beliau mengkritik alangkah sia-sianya argumen para filosof yang tidak meringankan penderitaan manusia. Iya, kita harus menggunakan akal kita, rasio kita, pikiran kita, cuma yang produktif. Jadi jangan mikir yang tidak ada gunanya, yang terlalu mengawang-awang atau terlalu khayal yang tidak nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Yo kalau bisa setiap kali kita berpikir ada solusi dari salah satu masalah kita. Setiap kali kita berpikir, jalan keluar kelihatan. Setiap kali kita berpikir, ada terang dari masalah kita. Nah, ini yang disebut berpikir yang produktif. Tidak sekedar main akal. Mungkin beliau ngeritik, zaman itu ada beberapa seperti kaum sofis yang menggunakan akal sih, tapi jenisnya akal-akalan. Beda ya, menggunakan akal dengan akal-akalan itu kan beda. Jadi akalnya dipakai untuk main-main logik yang kurang produktif sebenarnya. Ya memang mungkin kalau debat sih menang, kalau diskusi sih mesti unggul, tapi manfaatnya untuk masyarakat kecil. Nah ini yang oleh Epikuros mau dihindari yang begitu eman-eman loh, energi kita yang kita peras untuk berpikir, kita peras untuk menalar, ternyata hanya untuk main-main saja. Jadi ini pelajaran filsafat dari pondoknya Epikuros. Ada banyak gagasan-gagasan beliau, ya teman-teman silahkan kembali ke kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kita pertajam malam hari ini, khususnya yang berhubungan dengan ketenangan hidup. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai. Jadi dasar pikirannya Epikuros tentang ketenangan hidup itu adalah dua keadaan utama. Yang satu namanya aponia, yang kedua namanya ataraksia. Kita belajar dulu yang pertama. Keadaan utama yang pertama namanya aponia. Aponia itu artinya bebas dari rasa sakit. Orang hidup itu pertama-tama menghindari rasa sakit. Baru kemudian mencari rasa enak, rasa nyaman. Ini dasar pertama sudah. Kalau masih ada sakitnya, tidak bisa kita tiba-tiba mencari enak. Jadi sembuhkan dulu sakitnya. Maka dalam hidup, rumus hidup paling dasar pertama itu membebaskan diri dari rasa sakit. Apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari rasa sakit? Dan kalau di Epikuros yang dimaksud rasa sakit ini sakit fisik. Jadi makanya beliau ini agak mirip Aristoteles dalam aspek realistik materialisnya. Jadi bukan sakit-sakit yang dalam, tapi sakit fisik. Kalau jasmani kita sehat, untuk selanjutnya ngurusi batin, ngurusi apa saja lebih simpel. Tapi kalau jasmani kita sakit, susah sudah. Misalnya kita demam, panas, ngereges, pusing, puyeng,
Diajak diskusi meskipun tentang cinta kah, tentang ikhlas kah, tentang sudah Pak, pusing Pak, ndak bahas ikhlas dulu, ndak bahas cinta dulu, ini gereges pusing, ndak karu-karuan kok. Kan kamu mesti begitu. Ini yang disebut prinsip aponia, maka awalnya tetap harus bebas dari rasa sakit. Jangan kalian sepelekan kesehatan tubuhmu. Pak, saya pokoknya filsafatan saja sampai dalam pikiran, sampai memuncak. Kesehatan nomor 2. Jangan salah, kalau kamu menomorduakan kesehatan, begitu kamu sakit, yang nomor 1 tadi juga hilang. Makanya dulu pernah ada pepatah itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalian kan kadang komplain, yo kan kebalik Pak, jiwa dulu baru tubuh sehat. Tapi memang kalau kita sedang sakit, mau apa juga ndak jalan. Mbok perutmu mules, meskipun kamu ketemu idolamu yang seperti siapa, apa artis, apa sopo, ya tetap kamu akan menyelesaikan mulesmu dulu. Itu pentingnya aponia ini. Jadi kalau ingin hidup tenang, bahagia, dasar pertama harus kita ingat, bebas dari rasa sakit. Gimana caranya? Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar primer ya, yang sering disebut orang itu misalnya makan, minum, termasuk kalau sudah waktunya seks. Ini basic. Jadi makanya kenapa kok kalian sering galau, jangan-jangan ya kalian sudah waktunya. Sudah waktunya tapi fungsinya belum jalan, itu kan membuat puyeng hidupmu, stres. Jadi bereskan itu, tapi di jalan yang baik ya, yang resmi, yang formal. Seperti kalau kalian lapar itu loh. Begitu kalian lapar, sudah apa sih yang bisa konsentrasi? Ndak bisa, mau apa-apa ndak nyaman, wong lapar. Penuhi kebutuhan dasar. Juga jangan berlebihan. Itu nomor 2. Pengendalian keinginan yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya mungkin memenuhi, tapi ketika berlebihan jadi masalah baru. Jadi penyakit baru, jadi kurang itu penyakit, lebih juga penyakit. Makan itu kebutuhan, penuhi makan. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti. Kalau kita tambah lagi, Pak ini kan kebutuhan, kamu makan lagi, sakit tetap. Seenak-enaknya makanan ya, piring pertama nyaman, piring kedua lumayan, meskipun tinggal setengah nikmatnya. Piring ketiga kamu mulai berjuang. Piring keempat kamu sudah hampir muntah, itu sudah. Padahal itu mungkin makanan enak yang kamu senangi. Tapi kenapa jadi masalah? Karena berlebihan. Jadi penuhi kebutuhan dasar dan jangan berlebihan. Yang ketiga, hindari hal-hal yang merusak tubuh, apapun itu. Saya beberapa kali ngaji tema ini, selalu kemudian pertanyaannya, berarti merokok ndak boleh ya Pak? Mesti gitu, pikirannya selalu ke situ. Ya terserahlah, kamu mikir sendiri, sudah besar kok. Jadi sudah ngerti mana yang baik. Pokoknya intinya, hindari hal-hal yang menurutmu merusak kesehatanmu, merusak tubuhmu. Ya sekarang teori-teori, konsep-konsep tentang kesehatan kan banyak. Jalankan sesuai yang kamu yakini. Jadi yang merusak-merusak dihindari. Apa saja itu, ya tidak hanya rokok, mungkin ya begadangnya, mungkin ya gorengannya dan lain sebagainya. Kita kan makanan pokok kita gorengan. Kalau tidak ada gorengan kita tidak enak makannya. Nah, kita sendiri yang tahu. Dan menghindari yang merusak tubuh itu berhubungan dengan menyadari keterbatasan tubuh kita. Ini rumus pokoknya di situ. Mungkin saja di antara kalian ada yang bilang, Pak, saya itu kuat Pak.
Kalau sekedar rokok saja tidak mungkinlah merusak kesehatan saya. Ya monggo saja. Kalian yang tahu limitnya, batasnya dirimu. Jadi maka ini yang tadi saya sebut membaca ayat-ayat nafsiyah, membaca diri kita. Sejauh mana ketahanannya, sejauh mana kekuatannya. Baik, jadi ini basic ya, namanya aponia. Kalau ingin hidup tenang, ya rumus pertama sebenarnya menghindar dari rasa sakit. Berarti rumus pertama hidup tenang itu sehat. Kalau kalian tidak sehat, ya tidak mungkin tenang. Mau tenang gimana, wong pusing. Mau tenang gimana, wong mules. Mau tenang gimana, wong kita ngereges dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Keadaan utama kedua. Ini yang tadi kita sebut ataraksia. Kalau tadi fisik jasmani, kalau ini batin. Menarik kalau teman-teman mencermati, baik dalam stoikisme maupun epikureanisme ada istilah ataraksia. Nanti ada lagi satu aliran skeptisisme. Skeptisisme itu salah satu tokohnya juga gurunya Epikuros, namanya Pyrrho. Kalau Pyrrho juga punya pandangan skeptik dan juga punya pandangan ataraksia. Apa sih ataraksia? Kalau di stoikisme, ataraksia itu pengendalian diri dan penerimaan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang kita kontrol, bisa kita kontrol, ya kita kontrol. Yang tidak bisa, ya kita terima saja. Yang dalam kuasa kita, ya kita urusi. Yang di luar kuasa kita pasrahkan. Jadi ini gaya stoik. Dulu kita berkali-kali pernah bahas ini. Jadi kalau ingin tenang, mari kita urusi yang dalam kuasa kita saja. Jangan ngurusi yang di luar kuasa kita. Misalnya wataknya orang lain, itu kan di luar kuasa kita. Sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau watak kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Respon kita terhadap kelakuan orang lain itu dalam kuasa kita. Tapi kelakuannya orang lain itu ya di luar kuasa kita. Kalau kita sadar seperti ini, nanti hidup kita lebih tenang. Ada orang kurang ajarnya luar biasa. Ya biar saja dia kurang ajar, yang penting saya tidak terpengaruh kok. Nah, ini kita lebih tenang. Ini pernah kita jelaskan dulu di banyak sesi tentang stoikisme. Kemudian yang kedua ada skeptisisme. Skeptisisme itu dari Pyrrho dan kawan-kawan, ataraksia untuk kita bisa tenang adalah jangan menilai hal-hal yang tidak pasti. Jadi menilai hal-hal yang tidak pasti itu kan kita sering, tiap hari pekerjaan kita itu kan menilai. Segala yang berhubungan dengan manusia, dengan humaniora itu sebenarnya banyak yang tidak pasti. Kalau kita pastikan, biasanya nanti kita gelisah. Jadi misalnya, ini boleh enggak? Ya biasanya jawabannya ini bisa boleh, bisa tidak. Segala yang tentang manusia itu secara umum memang vonisnya adalah tergantung. Tidak ada yang pasti. Uang banyak, bahagia enggak? Tergantung. Tidak mesti juga. Lebih bahagia kalau uangnya sangat banyak. Tidak, ya banyak orang yang uangnya sangat banyak malah masalahnya berkali lipat daripada kita yang tidak punya uang. Jadi kalau kita yang tidak punya uang kan simple, kita tidak mikir macam-macam. Yang kita pikirkan cuma satu, gimana caranya punya uang. Kalau yang uangnya banyak mikirnya neko-neko itu kan mau dipakai ini, tidak cocok dipakai itu, tambah panjang pikirannya. Jadi tidak mesti juga. Punya pasangan cakep, bahagia enggak? Tergantung juga. Ya kadang-kadang malah lebih bahagia pasangan yang enggak terlalu cakep. Pasangan cakep tiap hari kamu mikir, galau. Ini jangan-jangan tak tinggal ngaji di luar digodain orang. Jangan-jangan kamu cepet tua. Karena khawatir terus. Coba pacarmu biasa-biasa saja, cenderung jelek, kamu santai.
Enggak, kamu enggak khawatir digoda orang. Allah Pak, tenang saja, aman. Enggak mungkin ada yang mau goda. Nah, itu kan enggak terbayang oleh kita. Itu kata Viro, banyak yang tergantung kok. Jadi teman-teman yang jurusan kuliahnya humaniora, kalau pas ujian kok enggak bisa jawab saja tergantung. Itu kan bisa tergantung. Kalau begini mesti bagus, nggak tergantung Pak, orangnya sehat apa enggak. Kalau orangnya enggak sehat ya enggak. Oh, ada gantungannya banyak. Jadi itu kata Viro. Kayak seperti, kalau kita paham rumus ini kita tenang. Kita enggak mudah kaget, kita enggak mudah galau. Ya memang enggak pasti hidup manusia itu. Nah ini gaya kedua. Ada gaya ketiga yang kita pelajari ini, Epikureanisme dari Epikuros dan kawan-kawan. Menghindari sakit dan menikmati hidup secara sederhana. Jadi ataraksianya Epikureanisme itu batin tenang, bebas dari kecemasan dan hidup damai. Syaratnya 4. Ataraksianya Epikureanisme itu, yang pertama tadi sudah disebut ya, sederhana dan jangan berlebihan. Yang kedua, punya sahabat, teman untuk berbagi, saling mendukung, saling menasehati dan lain sebagainya. Ini hidup kita akan lebih stabil. Ketika kita sadar apapun yang terjadi dengan diriku, ada teman yang menemaniku, mensupportku. Ini hidup lebih tenang. Kemudian rasional. Jadi hidup lebih rasional itu menenangkan. Kemudian hidup yang alamiah. Nanti beliau mengkritik keras orang yang cemas dengan kematian. Kematian itu alamiah saja, ngapain kita takut mati? Orang yang takut mati itu tidak pinter, kata Epikuros. Karena kenapa? Waktu kita mati itu kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, ya kita takut apa? Sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Jadi ini malam hari ini kita fokus ke hidup tenangnya atau ataraksianya. Gimana sih kita bisa hidup tenang versinya Epikuros?